Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita membahas mengenai kesetimbangan benda tegar, kita bahas terlebih dahulu kesetimbangan partikel atau titik. Nah, sebuah partikel atau titik dapat mengalami kesetimbangan apabila resultan gayanya sama dengan nol. Ingat ya, resultan gayanya sama dengan nol. Nah, kenapa hanya resultan gaya? Karena partikel itu bergerak secara translasi. Artinya dia bergerak lurus baik secara horizontal ke sumbu X atau secara vertikal, sumbu Y. Nah, maka dari itu dapat kita uraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita bahas kesetimbangan benda tegar. Sebuah benda tegar dapat dikatakan dalam keadaan kesetimbangan. Ada dua syarat. Yang pertama apabila resultan gaya sama dengan 0 dan dapat kita uraikan juga. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 karena benda tegar itu melakukan gerak translasi atau gerak lurus. Nah, syarat yang kedua, perbedaannya dengan kesetimbangan partikel. Nah, benda tegar itu melakukan gerak rotasi atau gerak memutar. Jadi syaratnya adalah jumlah medan gaya atau sigma tau sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Torsi itu adalah sigma F dikali R atau juga dapat gaya atau W dikali dengan lengan gaya sama dengan 0. Nah, baiklah kita langsung saja bahas mengenai contoh soal. Yang pertama, tongkat homogen sepanjang 50 cm digunakan untuk menyangga beban seperti gambar di bawah ini. Apabila massa tongkat dan juga massa beban berturut-turut 1 kilo dan 4 kilo, serta sistem dalam keadaan kesetimbangan, ini adalah dalam keadaan kesetimbangan ya, tegangan tali T adalah sebesar berapa newton? Jika diketahui, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, cara yang pertama, kita harus gambar terlebih dahulu, gambar kembali sistem, seperti di soal. Kemudian, kita tentukan berapa banyak benda yang terdapat pada sistem ini. Ada 3 ya. Yang pertama, benda yang pertama ada tongkat, ini benda pertama. Benda yang kedua ada beban. Benda yang ketiga ada tali. Nah, kita baca di soal. Tongkat homogennya sepanjang 50 cm. Jadi panjang tongkat itu dari sini ke sini itu 50 cm. 50 cm. Nah, setelah itu massa tongkat adalah 1 kilo. Nah, apabila sebuah benda memiliki massa, maka dia tentu memiliki berat. Kita menguraikan gaya-gaya yang terdapat pada setiap benda ya. Yang pertama, gaya yang terdapat pada benda satu atau tongkat. Karena dia memiliki massa tadi, jadi dia memiliki gaya berat. Gaya berat itu, gaya berat benda homogen, itu terletak di tengah benda. Nah, gaya berat itu menuju ke pusat bumi. Jadi, W tongkat, kita buat WT ya, sama dengan M tongkat dikali dengan gravitasi bumi. Sama dengan M tongkatnya 1 kilo dikali gravitasi buminya 10, sama dengan 10 Newton. Setelah itu, gaya apa lagi yang harus kita uraikan adalah gaya di benda yang kedua adalah beban. Nah, beban juga memiliki massa ini. Massanya 4 kg. Jadi, kita buat titik di tengah beban. Menuju ke pusat bumi, kita buat WB atau W beban sama dengan M beban dikali dengan gravitasi bumi. M beban itu 4 kg dikali dengan gravitasi bumi 10, maka W beban sama dengan 40 Newton. Nah, setelah itu, ini kita buat poros ya. Ini kita buat sebagai poros. Poros atau sumbu putarnya. Nah, syarat yang mana yang akan kita gunakan di antara kedua syarat ini, sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0? Nah, yang kita pakai adalah syarat yang kedua, sigma torsi sama dengan 0. Karena kenapa? Karena pada sistem ini terdapat tali. Apabila tali ini kita putus, apabila tali yang bagian sini kita potong, kita putus, maka pergerakan dari benda dan juga dari tongkat itu akan bergerak memutar seperti ini. Jadi nanti kita akan menggunakan sigma torsi sama dengan 0 untuk syarat kesetimbangan pada sistem ini. Nah,
satu lagi tadi kita harus menguraikan gaya yang terdapat pada tali, yaitu gaya itu, dan juga jangan lupa ya, satu lagi, untuk torsi itu sigma F dikali R, itu mereka keduanya itu harus tegak lurus, atau W dikali lengan gaya itu juga harus tegak lurus. Ini sudah tegak lurus ya, antara poros dan gaya berat tongkat sudah tegak lurus, poros dan juga gaya berat beban juga sudah tegak lurus, sedangkan yang tali ini masih miring, tidak tegak lurus dia. Jadi harus kita proyeksikan. Nah, proyeksikannya sesuai dengan sumbu X atau sumbu Y di sistem koordinat kartesius ya. Jadi di sini kita proyeksikan menjadi TY, dan di sebelah sini kita proyeksikan menjadi TX. Karena syaratnya itu harus tegak lurus dengan poros, berarti kita memakai TY. Nah, TY itu sama dengan T dikali dengan T dikali dengan sin atau cos. Nah, karena dia jauh dari sudut, kalau dia dekat dengan sudut maka dia cos. Tapi kalau dia jauh dari sudut maka dia sin. T dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Jadi T dikali dengan setengah, langsung saja ya. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan W, kita dapat W, dan ini juga kita dapat TY yang tegak lurus dengan poros. Kita harus mencari L atau lengan beban. Nah, lengan beban yang pertama atau benda yang pertama ya, benda yang pertama itu tongkat. Kita cari lengannya, yaitu dari titik berat atau gaya beratnya yang di tengah ini sampai ke poros. Ini adalah lengan beban, lengan benda yang pertama. Berapa panjang lengannya? Karena ini setengah dari tongkat, maka LT atau lengan tongkat sama dengan 25 cm. Setelah itu kita cari lengan beban atau lengan benda yang kedua, yaitu dari titik sini, titik beban, sampai ke poros. Panjangnya adalah 50 cm. Jadi kita buat di sini L beban sama dengan 50 cm. Setelah itu yang ketiga, jarak antara TY. TY ya, yang jadi ininya, titik pusat, bukan titik pusat, maksudnya yang tegak lurus dengan poros ya. Jadi TY, jarak dari TY ke poros itu berapa? Kalau seluruh lengan 50 cm dikurang dengan panjang ini 10 cm, maka ini L TY sama dengan 40 cm. Nah, setelah mendapatkan semua, kita sudah dapat W atau gaya beratnya, kita sudah dapat juga lengannya, maka langsung kita ke syarat. Syaratnya adalah sigma torsi sama dengan 0. Kita masukkan satu persatu. WT dikali dengan LT ditambah WB dikali dengan LB ditambah ini T setengah ya, dia tidak ada gaya berat, jadi T setengah dikali dengan LTY sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita harus menentukan arah, karena torsi memiliki arah. Torsi punya arah, jangan lupa. Nah, ini karena gaya berat ini arahnya ke bawah, jadi dia pasti memutarnya ke bawah, ke arah poros. Nah, seperti ini. Ini juga ke arah porosnya ke sini. Nah, kalau dia searah dengan arah jarum jam, searah dengan pergerakan jarum jam, maka dia positif. Nah, ini TY ke poros. Dari TY ke poros, apakah dia searah atau berlawanan arah dengan jarum jam? Dia berlawanan arah, maka ini tandanya adalah negatif. Baiklah, di sini ini baru kita uraikan saja ya dari sigma taunya. Kita tambah juga dari
tanda yang ditentukan pada torsinya. Jadi WT itu LT. LT-nya positif karena dia searah dengan jarum jam. Di sini juga ditambah WB. WB-nya positif dikali dengan LB. Karena dia searah dengan jarum jam, maka dia positif. Ditambah dengan T dikali setengah dikali LTY. Nah, yang ini tadi dia negatif, maka kita tambah di sini negatif. Tambah di L. Setelah itu, kita masukkan saja langsung angkanya. WT tadi 10 Newton. Dikali dengan LT. Atau lengan tongkat 25 cm diubah menjadi ke meter. 25 cm ke meter. Jadi 0,25 meter. 0,25 meter. Tentu sudah tahu ya caranya ya, dari senti ke meter. Turun kali naik bagi, kalau naik dia dibagi 100. Oke, ditambah dengan WB 40 Newton. Dikali dengan lengan beban. Lengan bebannya tadi 50 cm. 50 cm diubah menjadi meter, jadi 0,5 meter. 0,5 meter. Dikurang ya, ini karena ada minus di sini jadi dia dikurang. T dikali setengah, kita tulis lagi, dikali dengan LTY 40 cm diubah menjadi meter, 0,4 meter. 0,4 meter sama dengan 0. Nah, karena di sini ada minus dan di ruas kanan ini sama dengan 0, kita pindahkan saja ke ruas kanan ya, agar tidak ada tanda minus. 10 Newton dikali 0,25. Berapa? 2,5. Setelah itu ditambah 40 dikali 0,5. 40 dikali setengah. Jadi ditambah 20. Nah, ini tadi sama dengan kita pindah ruaskan ke kanan. T dikali setengah dikali 0,4 meter. Berapa jadi ini? 0,4 dibagi 2. Jadi 0,2 T. 2,5 ditambah dengan 20. Berapa? 22,5. T sama dengan 22,5 dibagi dengan 0,2. Ini pakai kalkulator saja atau pakai jalan pembagian, terserah ya, bebas. 22,5 dibagi dengan 0,2 berapa? 112,5, satuannya Newton. Nah, ini adalah tegangan tali. Nah, di sini ada contoh soal nomor 2. Suatu sistem dirangkai seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini diketahui ada titik A, ada B, ada C. B ini ada benda pertama, C ini adalah benda kedua. Nah, di setiap benda atau beban, ini memiliki gaya berat. Dari titik sini menuju pusat bumi. Nah, di sini beratnya 200 Newton untuk benda B dan benda benda C, belum diketahui karena di sini masih F. Jika sistem dalam keadaan setimbang, yang akan kita cari adalah besar gaya berat F atau gaya berat benda C. Di sini ada opsi jawaban A 50 Newton, B 80 Newton, C 100 Newton, D 120 Newton, dan E adalah 180 Newton. Baiklah, cara menjawabnya kita gambar ulang sistem sama seperti nomor 1. Kita gambar ulang sistem setimbang tersebut. Setelah itu, kita misalkan ini ya, pusat rotasi sistem di titik A. Jadi pusat rotasi sistem itu kita misalkan di sini. Ini adalah pusat rotasi atau poros. Pusat rotasi itu sama dengan poros. Nah, dengan menerapkan syarat yang kedua, sigma tau sama dengan 0. Kenapa kita memakai syarat yang kedua? Karena ini nanti pergerakannya akan memutar atau rotasi apabila gaya berat F ini lebih besar daripada 200 Newton, maka bergeraknya akan ke sebelah sini. Bayangkan ya, ini pena akan bergerak seperti ini memutarnya. Tetapi apabila benda B
ini lebih berat, maka dia akan bergerak ke sini, berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kita harus memakai syarat yang kedua, atau sigma torsi sama dengan 0. Nah, sebelum kita memasukkan menguraikan torsi, itu kita harus tulis terlebih dahulu. Torsi di titik B, kita tambah dengan torsi di titik C. Sama dengan 0. Nah, untuk torsi di titik B, itu karena dia berlawanan arah, ini berlawanan arah atau searah dengan jarum jam. Dia berlawanan arah, maka tandanya nanti akan minus. Minusnya dibuat di lengan. Nah, setelah itu, ini C, apakah dia bergerak searah dengan jarum jam? Dengan poros? Ya, dari sini ke poros itu searah dengan jarum jam, maka dia akan bertanda positif. Nah, setelah itu kita masukkan. Di sini langsung saja ya, negatif. Jadi kita masukkan saja negatif gaya berat F atau F ya, gaya. Boleh F, boleh W, boleh saja. Sama. FB dikali lengan beban. Lengan beban dari benda ke poros. B, BA. L, BA. Ditambah dengan FC, karena dia positif ya. Karena dia positif dikali dengan L dari titik ini beban ke poros. C, CA, L, CA sama dengan 0. Kita langsung saja masukkan. FB itu 200 Newton, jadi minus 200 Newton dikali berapa meter? Ini 4 meter. LBA adalah 4 meter. Ditambah dengan FC. FC-nya yang kita cari. FC dikali dengan LCA. CA itu sepanjang 8 meter. Sama dengan 0. Nah, yang ada tanda minus kita pindah ruaskan saja. Karena di ruas sebelah kanan ini ada 0. Jadi FC dikali 8 meter sama dengan 200 Newton dikali dengan 4 meter. Nah, setelah itu FC sama dengan Nah, setelah itu FC sama dengan 200 Newton dikali 4. 200 kali 4, 800. Nah, M ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi dibagi. 8N dikali M per 8 meter. Meternya kita coret, meter kita coret. Jadi FC sama dengan berapa? 800 dibagi 8? 100 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 3, silahkan kalian cari, kemudian dicatat di buku tugas. Nanti akan dikumpulkan. Kalau sempat nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Ini nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 1. Selamat mengerjakan.